Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Anda hari ini? Jadi pada hari ini kita kembali lagi dalam membahas materi lanjutan terkait dengan materi sebelumnya. Masih dengan materi yang sama, yakni dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, anak-anakku sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan membahas dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman, meliputi hakikat ideologi terbuka dan kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Nah, kita tahu bahwa diterimanya Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa itu membawa konsekuensi logis bahwa nilai-nilai Pancasila yang dijadikan landasan pokok dan landasan fundamental bagi penyelenggaraan negara Indonesia. Nah, nilai dasar Pancasila adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nah, inilah nilai-nilai dasar Pancasila dapat menyesuaikan diri dengan bagaimana perkembangan zaman hari ini. Nah, nilai-nilai tersebut tetap dapat diterapkan dalam berbagai kehidupan bangsa dari masa ke masa. Nah, hal tersebut dikarenakan Pancasila ini merupakan ideologi yang sifatnya terbuka. Nah, tahukah kalian apa sih ideologi terbuka itu? Nah, makanya hari ini kita akan membahas terkait bagaimana ideologi terbuka itu. Kemudian bagaimana keterbukaan nilai-nilai Pancasila hari ini. Nah, makanya pertanyaan-pertanyaan ini dapat kita akan ketahui jawabannya setelah kita mempelajari materi hari ini. Nah, yang pertama adalah hakikat ideologi terbuka. Nah, Surjanto Poespoorwoordoyo pernah mengemukakan bahwa ideologi merupakan konsep pengetahuan atau nilai secara keseluruhan menjadi landasan bagi seseorang atau masyarakat. Nah, untuk memahami bagaimana jagat raya dan bumi beserta isinya itu bisa menentukan sikap dasar untuk mengelolanya. Nah, itu menurut Surjanto Poespoorwoordoyo. Nah, kemudian ada lagi ya, Mobiarto. Nah, juga pernah mengemukakan bahwa ideologi adalah sejumlah doktrin kepercayaan dan simbol-simbol sekelompok masyarakat atau satu bangsa yang dijadikan sebagai pegangan hidup ya, atau pedoman kerja dalam perjuangan untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa. Nah, sedangkan Padmawahjono menyatakan bahwa ideologi merupakan kesatuan bulat ya, bulat dan utuh dari ide-ide dasar sebagai suatu kelanjutan atau konsekuensi logis dari pandangan hidup bangsa dan akan berupa seperangkat tata nilai yang dicita-citakan akan direalisasikan dalam kehidupan berkelompok. Nah, apalagi? Nah, kemudian ada Franz Magnus Zozeno ya. Nah, pernah juga menyatakan bahwa definisi ideologi dalam arti luas dan arti sempit itu. Dalam arti luas, ideologi bisa dikatakan sebagai segala kelompok cita-cita atau nilai-nilai dasar dan keyakinan-keyakinan yang dijunjung tinggi sebagai pedoman normatif. Sementara dalam arti sempit, menurut beliau ya, ideologi adalah gagasan atau teori yang menyeluruh tentang makna hidup dan nilai-nilai yang menentukan secara mutlak bagaimana manusia harus hidup dan bertindak. Nah, kemudian ada M. Sastra Prateja ya, juga pernah menyatakan bahwa ideologi adalah seperangkat gagasan atau pemikiran yang orientasinya pada sebuah tindakan yang diorganisasi menjadi suatu sistem yang teratur. Nah, dengan demikian ideologi ini memuat 3 unsur ya.
yakni adanya suatu penafsiran atau pemahaman, adanya seperangkat nilai atau preskripsi moral, atau adanya suatu orientasi pada tindakan. Nah, terus ensiklopedia juga pernah mempopulerkan politik pembangunan Pancasila. Nah, dalam hal ini ya menyatakan bahwa ideologi merupakan cabang filsafat yang mendasari ilmu-ilmu seperti sosiologi, etika, dan politik. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ideologi itu diartikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Nah, cara berpikir seseorang atau golongan. Nah, kita tahu ya Pancasila sebagai ideologi negara. Ya, hari ini Pancasila merupakan gagasan-gagasan atau ide-ide yang dijadikan sebagai pedoman atau arah dalam mencapai cita-cita bangsa. Nah, setiap bangsa tentu saja memiliki ideologi yang berbeda sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam kehidupan masyarakatnya. Nah, maka dari itu Pancasila sebagai ideologi negara merupakan ciri khas atau identitas bangsa Indonesia yang perlu dipertahankan dan terus dijadikan sebagai pedoman dalam menentukan arah dan tujuan yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku bangsa. Nah, coba bayangkan jika Pancasila tidak diwujudkan atau diamalkan dalam kehidupan sehari-hari oleh bangsa atau masyarakat Indonesia, nah tentunya masyarakat Indonesia hari ini akan kehilangan jati dirinya, anak-anakku sekalian. Nah, seperti itu. Nah, makanya sebagai suatu sistem pemikiran, ideologi ini sangatlah wajar jika mengambil sumber dari pandangan dan falsafah hidup bangsa. Nah, hal tersebut akan membuat ideologi tersebut berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kecerdasan kehidupan bangsa. Nah, artinya ideologi tersebut itu bersifat terbuka, ya. Kenapa? Karena dengan senantiasa mendorong terjadinya perkembangan pemikiran baru tentang ideologi tersebut tanpa harus kehilangan jati diri kita. Nah, kita lihat kondisi hari ini akan berbeda sama sekali. Nah, jika ideologi tersebut berakar pada nilai-nilai yang berasal dari luar bangsanya atau pemikiran perorangan, dengan kata lain ideologi tersebut bersifat tertutup. Nah, adapun ciri khas ideologi terbuka adalah nilai-nilai dan cita-cita tidak dipaksakan dari luar, ya, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, budaya masyarakat itu sendiri. Nah, artinya ciri khas ideologi terbuka adalah nilai-nilai atau perwujudan yang ada dari ya kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat itu sendiri yang ada di Indonesia. Nah, dasar konsensus masyarakat tidak diciptakan oleh negara, ya, melainkan ditemukan dalam masyarakat sendiri. Nah, ideologi terbuka mempunyai banyak sekali keunggulan dibandingkan dengan ideologi tertutup. Nah, kita tahu bahwa keunggulan tersebut dapat kita temukan dengan cara membandingkan karakteristik kedua ideologi tersebut. Nah, contohnya, ideologi terbuka tidak hanya sekedar dibenarkan, melainkan dibutuhkan oleh setiap warga negara. Nah, hampir dapat dipastikan negara yang menganut sistem ideologi tertutup seperti negara komunis yang mengalami kehancuran secara ideologis. Kenapa? Karena negara tersebut tidak mau membendung desakan-desakan yang muncul baik dari dalam maupun dari luar negaranya. Nah, pada akhirnya ideologi negara tersebut ditinggalkan oleh masyarakat sendiri. Nah, seperti itu. Nah, adapun yang kedua adalah kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Nah, kita tahu bahwa Pancasila ini adalah dasar negara. Seperti apa kedudukan Pancasila dalam hal ideologi terbuka? Nah, Pancasila itu berakar dari pandangan hidup bangsa dan falsafah bangsa sehingga memenuhi prasyarat menjadi ideologi yang terbuka. Nah, keterbukaan Pancasila itu mengandung pengertian bahwa Pancasila senantiasa berinteraksi secara dinamis, ya,
Nah, nilai-nilai Pancasila itu tidak berubah, namun pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan nyata yang kita hadapi dalam setiap waktu. Nah, hal ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa ideologi Pancasila itu bersifat aktual, ya, dinamis, antisipatif, serta senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, baik itu ilmu pengetahuan, teknologi, serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Nah, seperti apa ideologi terbuka? Ya, seperti apa keterbukaan ideologi Pancasila itu harus memperhatikan, ya. Yang pertama adalah stabilitas nasional yang dinamis. Nah, yang kedua, larangan untuk memasukkan pemikiran-pemikiran yang mengandung nilai-nilai Marxisme, ya, Leninisme dan komunisme. Nah, yang ketiga, mencegah perkembangannya paham liberal. Nah, yang keempat, larangan terhadap pandangan ekstrim yang mengelisahkan kehidupan masyarakat. Dan yang terakhir adalah bagaimana penciptaan norma yang harus melalui kesepakatan. Nah, keterbukaan ideologi Pancasila ini mengandung nilai-nilai sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah nilai dasar. Nah, nilai dasar yaitu hakikat dari kelima sila Pancasila. Nah, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah hakikat atau nilai dasar yang berada dalam hakikat Pancasila. Nah, nilai-nilai dasar tersebut itu bersifat universal, ya, bersifat universal sehingga di dalamnya mengandung cita-cita, tujuan serta nilai-nilai yang baik dan benar. Nah, nilai dasar inilah yang bersifat tetap dan melekat pada kelangsungan hidup negara, ya, hidup berbangsa dan bernegara. Karena nilai dasar Pancasila selanjutnya dijabarkan dalam pasal dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Nah, kita tahu bahwa antara Orde Baru dan Orde Lama sebenarnya sama saja, sama-sama otoriter, ya. Dari Orde Lama ke Orde Baru, ya, sistem pemerintahan itu sama-sama otoriter. Nah, dalam perjalanan politik hari ini pemerintahan Orde Baru, kekuasaan presiden merupakan pusat dari seluruh proses politik Indonesia. Nah, adapun perwujudan nilai dasar Pancasila sebagai ideologi terbuka, nah, yakni adalah nilai ketuhanan dalam Pancasila. Nah, kita tahu bahwa sebagai ideologi terbuka merupakan bentuk hubungan warga negara Indonesia sebagai insan pribadi atau makhluk individu dengan Tuhan yang Maha Esa, ya. Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang religius atau bangsa yang beragama memiliki keyakinan dan kepercayaan terhadap adanya Tuhan yang Maha Esa. Nah, hal tersebut dibuktikan dengan pemelukan salah satu agama yang diakui negara atau menganut aliran kepercayaan tertentu terhadap Tuhan yang Maha Esa. Nah, kita tahu bahwa masyarakat kita hari ini terlalu banyak keberagaman. Nah, tentunya dalam penentuan nilai ketuhanan ini ambil dari dasar masyarakat Indonesia yang memiliki berbagai macam agama, ya. Nah, yang kedua nilai kemanusiaan, ya, nilai kemanusiaan dalam Pancasila. Nah, ini diwujudkan dalam bentuk hubungan warga negara Indonesia dengan sesama manusia sebagai insan sosial, ya. Nah, manusia tidak dapat hidup sendiri, tetapi senantiasa hidup saling membutuhkan. Nah, oleh karena itu harus dijalin sikap kekeluargaan dan tolong menolong antar sesama manusia, nah, tanpa membedakan suku, bangsa, agama, ras, antar golongan maupun antar bangsa. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya nilai persatuan. Nah, nilai persatuan dalam Pancasila ini diwujudkan dalam bentuk hubungan warga
negara Indonesia dengan bangsa dan negaranya, ya, sebagai insan ya politik. Nah, setiap warga negara terikat oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut. Nah, oleh karena itu, setiap warga negara dituntut untuk bagaimana caranya kita harus mentaati peraturan. Nah, kita harus mentaati peraturan itu sebagai wujud rasa cinta kita kepada tanah air dengan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Nah, selanjutnya nilai kerakyatan. Nah, kita tahu bahwa sila keempat itu berbunyi terkait dengan kerakyatan. Nah, kita bisa wujudkan dalam bentuk hubungan warga negara Indonesia dengan kekuasaan dan pemerintahan sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Nah, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk ikut serta di dalam nilai kerakyatan ini. Nah, kemudian nilai keadilan dan Pancasila. Nah, nilai terakhir dalam perwujudan Pancasila itu adalah nilai keadilan. Nah, nilai keadilan ini dapat diwujudkan dalam hubungan warga negara Indonesia dengan kesejahteraan, ya, beserta dengan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah, setiap orang, setiap masyarakat, ya, dituntut untuk meningkatkan taraf hidupnya yang lebih baik dengan berusaha dan bekerja keras. Nah, kemudian bagaimana mereka menerapkan pola hidup sederhana, ya, berlaku adil, serta menghargai karya orang lain. Nah, adapun nilai instrumental ini sebagai penjabaran dari nilai-nilai dasar ideologi Pancasila. Nah, yakni berupa peraturan perundang-undangan, ya, kemudian lembaga pelaksanaan, misalnya Undang-Undang Dasar, ya, ketetapan MPR, undang-undang serta peraturan perundang-undangan lainnya dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Nah, adapun nilai praksisnya adalah merupakan realisasi dari nilai-nilai instrumental, ya, berupa suatu pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah, dalam merealisasikan praksis ini, penjabaran nilai-nilai Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan atau reformasi. Nah, sesuai dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat, sehingga Pancasila merupakan ideologi terbuka. Nah, kita tahu bahwa suatu ideologi selain memiliki aspek-aspek yang bersifat ideal berupa cita-cita, pemikiran-pemikiran, serta nilai-nilai yang dianggap baik, juga harus memiliki norma yang jelas. Nah, hal ini dikarenakan suatu ideologi harus mampu direalisasikan dalam kehidupan nyata. Nah, oleh karena itu, Pancasila sebagai ideologi terbuka secara struktural memiliki 3 dimensi. Nah, seperti apa 3 dimensi tersebut? Nah, yang pertama adalah dimensi idealisme. Nah, dimensi idealisme ini menekankan bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila itu bersifat sistematis, ya, rasional dan menyeluruh. Nah, pada hakikatnya bersumber pada filsafat Pancasila. Nah, hal tersebut, ya, setiap ideologi itu bersumber pada suatu nilai-nilai filosofis atau sistem filsafat. Nah, dimensi idealisme yang terkandung dalam Pancasila mampu memberikan harapan, optimisme, serta memberikan motivasi pendukungnya untuk berupaya bagaimana mewujudkan cita-citanya. Nah, sedangkan ideologi yang mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga masyarakat atau bangsa dapat mengetahui kemana arah mereka ini membangun kehidupan bersama ini. Nah, kemudian yang kedua adalah dimensi normatif. Nah, kita tahu bahwa dimensi ini mengandung pengertian bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu perlu dijabarkan dalam suatu sistem norma. Nah, artinya
Pancasila terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, ya, Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang merupakan tertib hukum tertinggi dalam Negara Republik Indonesia. Nah, serta merupakan staf fundamental norm, ya, pokok kaidah negara yang fundamental. Dengan kata lain, agar Pancasila mampu dijabarkan ke dalam langkah-langkah yang bersifat operasional, nah, maka perlu memiliki norma atau aturan hukum yang jelas. Nah, dimensi ini mengandung makna bahwa suatu ideologi harus mampu mencerminkan realitas kehidupan, ya, yang berkembangnya dalam masyarakat. Pancasila memiliki keluasan, ya, yang memungkinkan adanya pengembangan pemikiran baru yang relevan tentang dirinya, tanpa menghilangkan atau mengingkari hakikat yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila itu. Nah, oleh karena itu, Pancasila harus mampu dijabarkan dalam kehidupan masyarakat secara nyata, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam penyelenggaraan negara. Nah, itu yang dimaksud dengan dimensi realitas. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini, ya. Adapun pertanyaan kalian yang pengen tanyakan, silakan tinggalkan di kolom komentar, ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa kita pahami dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.